Eh, saya coba jawab ya, Miss. Ya, silahkan. Nomor 1 jawabnya it's implied this kayak is two holes. Itu ada di baris ini 1 2 3 4 5 ke-6. Ke-6, oke. Because the deck kayak cover ini however some kayaks are made for two. Biasanya cuma satu, tapi di sini dibutuhkan 2. Karena 2 itu untuk menyelamatkan si rider, kemudian yang kedua Parme uses kayak for hunting, untuk mereka hunting tuh apa? Berburu. Ya, berburu maksudnya ya menerjang itu deh, ombak gitu, dia mencari ikan, mencari ikan. The answer is number A. Alpha. Alpha. It accommodates two riders. Oke, jadi di sini pertanyaannya adalah it is implied in the passage that if a kayak has two holes, then jadi dapat disimpulkan dalam passage-nya jika kayak itu punya 2 lubang, itu artinya itu apa sih? Tadi jawaban Miss Henny adalah yang alpha. Kalau teman-teman yang lain jawabannya apa? Nomor 1. Sama, Miss. Sama. Alpha juga. It accommodates two riders. Tepat ya. Tadi betul tadi yang dijelaskan Miss Henny, dia itu ada di line berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 4 ke 5. Nih ya. A kayak is generally constructed with one opening in the deck for one rider. However, some kayaks are made for two. Jadi, si kayak ini itu pada umumnya itu dibuat itu dengan satu lubang, yang mana satu lubang deck itu untuk satu rider atau satu penumpang. Akan tetapi beberapa kayak itu dia itu punya yang namanya two opening atau two holes ya. Berarti apa? Kalau tadi ada satu orang penumpang, berarti kalau ada 2, berarti ada 2 pengendaranya. Jadi jawabannya adalah yang alpha. It accommodates two riders. Kita lanjut ke nomor 2. Miss Henny mau pilih siapa? Sebentar ya. Ismah Afiah. Oke, Miss Isma, silahkan nomor 2. Coba jawab ya, Miss. Ya. Jawabannya itu yang Charlie. Yang Charlie, will. Oke. Pertanyaannya nomor 2. It can be inferred from the passage that an example of the animal mentioned in line 11 to 12 might be, dapat disimpulkan dari passage bahwa sebuah contoh dari binatang yang disebutkan di line 11 sampai 12 itu kemungkinan itu apa? Kalau Miss Isma jawabannya adalah yang Charlie, will. Oke. Kalau yang lainnya jawabannya apa? Nomor 2. Sama, Miss. Sama? Sama. Sama, will. Oke. Coba. Large animal. Hunting large animal. Ya, like wolf. Di sini berarti apa nih? Ini kan ya 11 sampai 12 ini. The unit is used to Hunting large animal. Nah, ini. It is used for hunting larger animals that are too big to be hunted in a kayak. Jadi si yumiak ini dia itu digunakan apa? Digunakan untuk berburu binatang yang ukurannya itu besar. Yang mana kalau dia itu diburu menggunakan si kayak itu dia terlalu besar, makanya kita pakainya si yumiak tadi. Kalau kita lihat ya, pilihan yang alpha, kenguru. Tepat nggak kalau kenguru? Kenguru di darat kan? Betul. Sementara di sini itu si yumiak sama si kayak kan dia digunakan alat transportasi air. Jadi kalau kita pilih yang alpha di sini jelas nggak mungkin. Kalau a snake
Mungkin nggak? Snake. Mungkin, Miss. Kenapa Snake nggak mungkin. mungkin? Snake kecil apa ya? Karena kecil, Miss. Kan di sini dia cubic. That's right, betul ya. Memang di sini snake itu bisa dia di air, akan tetapi di sini tadi kata kuncinya, keywordnya adalah larger animals, binatang yang besar ukurannya. Jadi di sini kalau yang bravo dia juga nggak mungkin. Kalau salmon juga jelas nggak mungkin ya, karena salmon dia juga kecil. Makanya di sini jawabannya adalah yang shark. Oke, kita lanjut, Miss Ismah. Mau pilih siapa selanjutnya? Miss Baik. Miss Baik. Oke. Ya, Miss. Kalau jawaban nomor 3 ya, jawaban saya itu yang D. Yang delta, mountain range. Oke. Yeah. Oke, satu pertanyaannya adalah it can be inferred from the passage that Sierra Nevadas are. Dapat disimpulkan dari passage bahwa si Sierra Nevadas itu apa sih? Kalau jawaban Miss Baik adalah yang delta. Teman-teman yang lain jawabannya apa? Sama, Miss. Sama. Delta. Iya, Miss. Oke. Sierra Nevadas itu gimana teman-teman bisa menyimpulkan si Sierra Nevadas itu adalah pegunungan? Soalnya di line 5 ya, nggak salah Miss-nya itu. Di sana dia itu bilang ada lereng-lerengnya gitu. Kata kuncinya dia Panjang lereng barat Sierra Nevadas yang line 5 atau 6 ya? Itu 2, 3, Iya. 4, 5, 5. Betul. Ini kata kuncinya ya, bahwasanya di situ kan dijelaskan ya, si whale, sedangkan the giant squaya ini dia itu seringkali ditemukan di mana di daerah pedalaman atau enggak daerah yang memiliki ketinggian yang lebih tinggi sepanjang di western slopes of Sierra Nevadas, yang mana dia itu di sepanjang lereng barat dari Sierra Nevadas. Karena tadi ya kata kuncinya adalah di slopes. Di sini kalau yang alpha des itu artinya apa? Jenis Kayu merah. jenis kayu merah. Betul. Raksasa. Giant. Ini jelas salah ya, karena tadi nggak sesuai dengan kata kuncinya. Kalau yang Bravo Coastal Community? Masyarakat pesisir. Ya, masyarakat pesisir. Ini juga nggak ada hubungannya ya. Sama coastal, sama coast. Kemudian kalau yang Charlie? Kelompok serpihan ya Miss ya? Atau gimana? Itu danau. Kelompok serpihan. Oh, danau. Danau. Group of lakes. Kelompok danau. Mas, Ini juga kelompok ada danau. hubungannya ya sama slopes tadi kata kuncinya. Jadi jawabannya karena dia slopes, lereng, berarti kemungkinan si Sierra Nevadas ini adalah a mountain range, pegunungan. Lanjutnya Miss Baik mau pilih siapa? Sebentar. Mr. Afrianto. Mr. Afrianto, oke. Silakan Mr. Ya, Miss, jawaban saya Bravo. Yang Bravo, the California redwood is not as big around as the giant sequoia. Oke, jawabannya yang Bravo. Which of the following is implied the basic? Teman-teman yang lain nomor 4 jawabannya apa? Sama, Miss. Sama, Bravo. Adakah yang lainnya nomor 4 selain Bravo? Tidak ada. Bravo semua kah?
Coba Mr. Afrianto, kenapa dia satu jawabannya yang Bravo? Yang Alpha, the giant sequoia is taller than the California redwood. Dia di situ salah kah? Halo, Mr. Afrianto, are you there? Taller. Lebih tinggi. Ya. Oh, ya, kalau yang Alpha berarti di situ kan si giant sequoia itu lebih tinggi daripada California redwood. Dia betul atau salah, guys? Salah, Miss. Salah. Salah, Miss. Kenapa dia salah? Kebalik, Miss. Kebalik. California redwood lebih tinggi dari giant. Oke. Iya. Dia taunya dari mana? Disebutkan di line berapa? Line 3, 5, 6, 7. Sama 8, Miss. Sama 6, 8. Oke, yang mana tuh? Yang The tallest redwood the height of the tallest redwood on record is 385 feet, which is 120 meters. So not quite as tall as the California redwood with height 320 feet. Nah, di situ. Di situ ya. Sedangkan ini giant sequoia itu cuma 30 meter katanya, Miss. That's right, betul. Sebenarnya kata kuncinya tuh di sini nih, guys. Dari awal nih, di paragraf kedua awal nih. The California redwood is the tallest living tree. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa si California redwood itu adalah pohon yang paling tinggi, pohon hidup yang paling tinggi. Berarti di situ otomatis kalau di sini kan disebutkan the giant sequoia is taller dan the California jelas ini salah karena si California redwood ini adalah yang paling tinggi. Pohon yang paling tinggi. Jadi yang alpha ini jelas salahnya. Oke. Kemudian kalau yang Charlie, the California redwood weighs more than the giant sequoia. Betul atau salah? Salah, Miss. Salah. Oke. Kenapa dia salah? Kalau yang situ kan California redwood itu lebih berat daripada yang apa ya, Squid Giant itu, Miss. Kan kebalik. Kebalik. Seharusnya yang Squid itu yang paling berat. Maaf. Ya, yang paling berat itu yang Squid Giant itu, Miss. Itu ada di line 8. Di 8, Miss. 8. Yang mana tuh? Mulainya. Mana? The Giant The giant sequoia. Yang ini kah? Iya, Miss, ya. The giant sequoia is nonetheless the largest and most massive of living things. Okay, the giant sequoia have been measured at Jadi di situ sebenarnya yang disebutkan apa namanya beratnya itu hanya si giant sequoia ya, yaitu beratnya adalah 6.000 ton. Sementara kalau untuk si Californianya di sini tidak disebutkan kan ya, apa namanya dia tuh beratnya berapa. Jadi kita nggak bisa tuh apa namanya menarik kesimpulan bahwa si California redwood itu lebih berat daripada si giant sequoia. Jadi yang Charlie juga salah. Kalau yang Delta, other living things are larger than the giant sequoia. Dia betul atau salah? Salah juga, Miss. Salah. Kenapa? Seperti yang dikatakan di line dalam 9 ya, Miss ya. Yang massive of living things itu. Jadi yang apa sih? Yang Squid Giant ini yang paling berat gitu loh, Miss. Paling besar.
That's right. Betul ya. Di situ dia dijelaskan di line 9 bahwasanya si giant sequoia adalah the largest and most massive of living things, yaitu yang paling luas, paling besar dari makhluk hidup. Jadi kalau kita bilang bahwasanya other living things are larger than the giant sequoia, ini jelas salah. Karena si giant sequoia-nya adalah yang paling besar. Jadi jawabannya adalah yang bravo. The California redwood is not as big around as the giant sequoia. Oke, kita lanjutkan. Terakhir tadi Mr. Afrianto. Selanjutnya Mr. mau pilih siapa? Miss Ayla. Miss Ayla. Oke, silahkan Miss Ayla. Jawaban saya D sih, Miss. Jawabannya yang delta, the Eiffel Tower. Oke. Pertanyaannya nomor 5, di situ the French version of monopoly might possibly include a piece of property entitled. Oke. Kalau teman-teman yang lain, jawabannya apa nomor 5? Alpha, Miss. Alpha, Atlantic City, New Jersey. Oke, ada lagi. Charlie, Miss. Charlie, oke, Birdwalk, oke. Ada lagi. Alpha, Charlie, Delta. Bravo ada nggak? Oke, coba kita mulai nih dari yang pilihan Alpha dulu. Mulai dari Mr. Rizky. Gimana, Mister? Kenapa yang Alpha? Mohon maaf ya, Miss. Salah, Miss. Nggak apa-apa, Mister. Santai aja. Saya lihatnya di line 10 sih, Miss. Line 10, oke. Kenapa di situ line 10? Yang line 10 bilang kalau dia merancang game yang orisinal, yang asli itu sesuai dengan ekspektasinya di kampung halamannya di Germantown, tapi di kota Atlantic New Jersey, Miss. Jadi patokan Mr. Rizky itu ada di line 10 ini, 9-10 ya. He said the original game not as might be expected in his hometown of Germantown, but in Atlantic City, New Jersey. Oke, itu alasannya. Tadi terus ada yang pilih, Bravo nggak ada yang milih ya, yang Charlie. Miss Baik gimana? Sebenarnya cuma ini aja sih, Miss. Maaf kalau salah. Gimana? Ini saya apa sih, cuma baca-baca aja sih kesimpulannya tuh kayaknya kalau yang di itu kan nggak ada yang nyebut, nggak ada yang menyebutkan di sana. Betul. Terus yang E itu saya kayaknya kurang cocok, nggak tahu sih, Miss. Terus yang C sih pilihan saya, Miss. Nggak tahu nih. Pakainya Nggak ada teman-teman yang bisa bantu jawab. sistem eliminasi nih, berarti Miss Baik pakainya. Iya, saya baca semuanya dulu sih, Miss. Oke. Oh ya, teman-teman kalau ngerjain reading apakah selalu dibaca passage-nya semua? Iya. Saya kadang baca ininya dulu, pertanyaannya, kadang teksnya juga, Miss. Oke, jadi tips Tergantung mood, Miss. Tergantung mood. Oke. Jadi teman-teman ketika mengerjakan reading itu jangan membaca pertama kali itu yang dibaca jangan passage-nya terlebih dahulu. Oh gitu. Jangan. Oh. Kenapa? Karena nanti teman-teman akan menghabiskan waktu. Akan menghabiskan waktu langsung. Di sini lihat pertanyaannya yang ditanyakan apa, kata kuncinya apa, cari di dalam passage-nya. Gitu. Itu nanti akan memudahkan teman-teman. Kenapa? Kalau kita baca terlebih dahulu nih ya guys, terus nanti bakalan kita tuh lupa. Terus nanti ketika yang nomor 5 nih kayak ditanyakan apa, nanti kita harus cek lagi tuh dalam passage-nya. Iya. Nah gitu. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita itu langsung aja baca pertanyaannya itu apa, jangan dibaca passage-nya.
Jangan dibaca Oh. semua gitu. Mm-mm. Karena apa? Karena di situ kan apa namanya si reading ini soalnya itu jumlahnya 50 teman-teman. Dan waktunya cuma 55 menit. Jadi apa namanya satu soal itu sekitar 1 menitan, 1 menit lebih dikit lah. Jadi kalau kita baca apa namanya passage-nya terlebih dahulu nanti akan apa namanya menghabiskan waktu. Selain itu juga salah satu tips untuk mengerjakan reading, teman-teman itu untuk mempersingkat waktu. Yang pertama, jangan kerjakan kalau ada pertanyaan main idea itu kerjakan di paling akhir. Kenapa? Kenapa main idea itu dikerjakan di paling akhir? Karena kalau kita mengerjakan main idea kan kita harus paham tuh seluruh passage-nya itu bahas apa. Dan itu sangat memakan waktu untuk mengerjakannya. Jadi lebih baik kerjakan itu paling akhir. Kerjakan yang mudah-mudah dulu. Contohnya apa? Contohnya seperti yang menanyakan sinonim. Kalau enggak apa namanya pronoun reference, itu teman-teman kerjakan dulu. Karena itu jawabannya itu mudah dan itu pasti. Kalau si main idea itu teman-teman harus apa namanya bisa memahami keseluruhan passage-nya. Seperti itu. Kalau listening gimana? Miss, kalau listening, kenapa? Biasanya kalau teman-teman listening apa kesulitannya? Memahami ceritanya itu loh. Oke. Salah satu tips nih untuk ngerjain listening, terutama di part A, itu adalah kita fokusnya itu ke second speaker. Kenapa? Karena kebanyakan jawabannya di listening part A itu ada di second speaker-nya. Dan juga kalau nanti teman-teman udah apa namanya nggak paham nih apa yang dikatakan speakernya tadi, itu cara ngerjainnya salah satunya adalah pilihlah jawaban yang mana bunyinya itu jauh dengan apa yang dikatakan si speakernya. Jangan pilih jawaban yang bunyinya itu mirip dengan apa yang dikatakan si speakernya. Karena apa? Tadi itu terkadang jawaban yang bunyinya mirip itu malah salah. Tapi itu nggak apa namanya nggak keseluruhan seperti itu, tapi itu kebanyakan mostly. Kebanyakan seperti itu. Jadi ada 2 tips, fokus ke second speaker. Second speaker di sini kita harus benar-benar paham, kalau di sini first speakernya kita nggak paham, it's okay. Tapi kalau kita paham jauh lebih baik. Tapi kalau nggak paham nggak apa-apa. Yang penting si second speakernya kita paham maksudnya apa. Gitu. Iya. Kalau untuk structure, kalau untuk structure itu tipsnya sebenarnya biasanya kan teman-teman kesulitannya yang di bagian written expression tuh, yang apa namanya menentukan kata yang salah. Itu tipsnya itu adalah perbanyak kosakata, kelas kata. Kan yang ditanyakan itu nggak akan jauh dari apa sih adjective, kemudian adverb, verb, noun itu nggak akan jauh seperti itu nggak akan jauh dari itu kalau di soal written expression. Jadi teman-teman kalau nanti nih teman-teman nggak ketemu nih kosakata yang teman-teman itu sulit, mungkin teman-teman bisa tuh kalau udah kayak dulu saya buat buku vocab. Yang mana di situ nanti saya tulis noun-nya apa, kemudian adjective-nya apa, verb-nya nanti apa, adverb-nya apa. Jadi selain nanti memudahkan teman-teman dalam mengerjakan si soal reading, menambah vocab, selain itu juga teman-teman nanti akan sangat membantu dalam mengerjakan soal structure. Gitu. Kalau di soal yang bagian multiple choices, di situ pastikan yang namanya subject verb. Itu yang harus pertama kali diperhatikan kalau untuk di soal yang bagian multiple choices. Gitu. Iya. Makasih, Miss. Oke. Terus tadi terakhir ada Miss Ayla ya. Jawab yang delta. Iya, Miss. Tapi sebenarnya aku nggak tahu pastinya gitu loh, Miss. Karena nggak dibahas juga kan di bacaan the French versionnya itu. Jadi yaudah aku pilih Eiffel Tower aja. Jadi pilihnya Eiffel Tower aja.
Di sini teman-teman, memang di sini itu apa namanya tidak disebutkan secara langsung, tapi dari sini kita itu dari soalnya kita bisa dapat kata kuncinya. Kata kuncinya adalah the French version, versi Perancisnya, versi Perancis dari Monopoly. Nih, kalau teman-teman perhatikan di paragraf kedua di situ dijelaskan tuh. Although the game is not published in countless languages and version, but foreign location and place names appropriate to the target language adorning its board. Jadi di situ meskipun si Monopoly ini telah dipublikasikan, dipublikasikan di berbagai bahasa dan versi, tapi di situ tempat-tempatnya itu disesuaikan sama ini, the target language adorning its board. Nah, jadi di situ disesuaikan sama apa namanya language bahasanya apa. Contoh nih kalau kita monopolinya Indonesia, pasti di situ kan kita nemukan Monas kan ya. Pernah main monopoli nggak? Kenal. Ada Monas kan ya di situ kalau nggak salah. Kalau apa namanya kalau nggak salah ingat. Ini juga sama karena di sini dia apa namanya French version. Berarti apa di sini? Pasti nanti akan ada bangunan si ini. Eiffel Tower. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang delta. Dia menyesuaikan negara mana si apa namanya monopolinya itu dibuat. Oke, kita lanjutkan ke nomor 6. Miss Ayla mau pilih siapa? Siapa ya Miss yang belum? Kalau Miss Nikita udah belum Miss? Miss Nikita belum. Silakan Miss Nikita nomor 6. Nomor 6 saya belum, Miss. Gimana ya? Nomor 6 belum? Oke. Iya. Yes. Kita kerjain bareng deh. It is implied that the rules selected Atlantic City as the setting for monopoly because, kenapa si Dero ini dia memilih Atlantic City sebagai tempat untuk monopolinya? Alasannya apa? Alpha, Miss. Alpha. It brought back good memories. Ada yang lain? Nomor 6. Delta, Miss. Miss Maulida Delta. Atlantic City was larger than Germantown. Ada lagi? Delta, Miss. Delta juga, Miss Nikita. Iya. Coba dari Miss Nikita dulu deh. Alasannya kenapa? Soalnya kalau menurut aku tapi kalau salah nggak tahu ya, Miss. Kalau yang Delta itu paling relate sama yang dijelasin di line 9. Line 9. Yang mana? Mulainya. Ya, line 8 sampai 9. Line 8 sampai 9 ini. 9, sorry. 9. Iya, yang 9. Mulainya dari he said. Sampai titik. He said the original games not as much. Sampai nih. Mana nih titiknya? Nah, ini nih. Itu. Di situ dijelaskan gimana, Miss Nikita? Bahwa dia mengset si Germantown itu sebagai hometown-nya dia. Nah, tapi di Atlantic City, New Jersey itu nggak tahu lagi artinya. tapi mirip sama yang Alpha ya, Miss ya. Aduh, mirip pusing. Sama yang Alpha. Ya, Miss, aku nggak tahu. Jujur belum yang nomor 6. Masih bingung. Mungkin bisa maaf ya, ditambahkan. Miss. It's okay. Ditambahkan sama Miss Maulida tadi yang jawab Delta juga. Gimana?
Iya, Miss. Saya nggak tahu juga sih, Miss, pakai sistem eliminasi itu, Miss. Terus yang paling cocok yang delta, Miss. Paling cocok yang delta, pakainya sistem eliminasi. Oke. Terus tadi Mr. Rizky jawab yang alpha. Gimana, Mister? Mohon maaf ya, Miss, kalau salah, Miss. Ya, nggak apa-apa. Saya tuh ini lihat yang di line 10, Miss. But in Atlantic City, New Jersey, tempat di mana banyak tempat liburan yang pre-depresi gitu. Terus kayaknya kalau pre-depresi kayaknya kesannya bagus gitu. Good memories gitu kayaknya ya, Miss. Oke. Tepat. Sebenarnya teman-teman itu sudah menyebutkan line-nya itu tepat. Dia dijelaskan di line 9 sampai berapa tuh? 11 tuh. Jadi dia situ si Dero itu he said the original game as might be expected in his hometown of Germantown. Jadi si Dero ini dia itu nggak membuat monopoli yang asli itu sebagaimana yang kita ekspektasikan, yang kita duga. Dia bakalan pilih kampung halamannya di Germantown, melainkan dia itu milihnya di Atlantic City, New Jersey, di mana di situ banyak tempat-tempat rekreasi. Yang mana di situ he walked along the boardwalk and visited Park Place. Yang mana di situ dia punya kenangan tuh. Dia itu berjalan di jalan kayu dan mengunjungi Park Place. Tempat taman. Jadi di situ jawaban yang tepat untuk nomor 6 tadi betul, kata kuncinya adalah the set of numerous pre-depression vacation. Berarti apa? Jawabannya adalah yang alpha. Oh, baik kamu. Gitu. Oh, oke, Miss. Oke, terakhir tadi Miss Nikita ya. Jadi aku jawab lagi aja nggak kali ya, Miss? Nomor 7. Mau, oke. Biar fair. Nggak apa-apa kalau mau gitu. Tagihan. Soalnya biar fair. Kalau nomor 7 aku itu, Miss. Yang B. Yang Purchase Bravo. the right hak untuk monopoli. Oke, Parker Brothers is probably a game manufacturing company. Oke. Game manufacturing company. Yang lainnya, jawabannya apa? Nomor 7. Perusahaan desain ini. Sama, Miss. Sama. Iya, Miss, sama. Sama, oke. Kalau Miss Nikita, alasannya kenapa pilih yang Bravo? Karena dijelasin bahwa dari si Darrow itu dijual ke si Parker Brothers. Nah, terus di kalimat terakhir itu dijelasin nih, until Parker Brothers purchased the rights to monopoly in 1935 and took the first steps toward the mass production of today. Berarti kan dia memproduksi juga kan gitu. Jadi kalau yang Alpha nggak nyambung, kalau yang Charlie itu nggak dijelasin bahwa dia itu adalah group of Charles Darrow Friends. Terus yang Delta dia nggak dijelasin kalau dia itu mendesain, tapi dijelasin bahwa dia itu memproduksi until today. Oke, good job. Betul ya, dia dijelaskan di line 2 terakhir di situ ya. Disebutkan bahwasanya si Parker Brothers ini dia tuh membeli haknya monopolis dari si Darrow pada tahun 1935. Dan selanjutnya si Parker Brothers ini dia tuh melakukan produksi secara massal sampai sekarang, atau maksudnya menjual gitu kan ya. Jadi jawabannya adalah yang Bravo, a game manufacturing company. Oke, lanjut nih nomor 1. Miss Nikita pilih siapa? Mr. Dimas, udah Miss. Mr. Dimas belum. Silahkan Mr. Dimas. Nomor 1, jawabannya apa?
Halo, Mr. Dimas. Oke. Jawaban Mr. Dimas adalah yang delta. Di sini pertanyaan the paragraph preceding the stated most probably discusses. Oke, yang ditanyakan ini ya, kata kuncinya adalah the paragraph preceding, paragraf sebelumnya. Dia itu membahas mengenai apa sih? Kalau Mr. Dimas jawabannya delta, teman-teman yang lain jawabannya apa? Nomor 1. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, yang mana? Alpha, Miss. Yang Alpha, a different scientific television series. Oke. Ada lagi? Alpha, Delta, Alpha juga, Miss. oke, Mr. Abram Alpha, Miss Nikita juga Alpha. Oke, coba dari Mr. siapa nih tadi? Waktunya Mr. Dimas kan ya? Mr. Dimas alasannya kenapa yang pilih Delta? Kulitnya. Oke, mungkin sambil menunggu Mr. Dimas, kita ke teman-teman yang lain dulu. Tadi yang jawab Alpha, alasannya kenapa sih? Kenapa? Tadi yang jawab Miss Nikita, Mr. Abraham, sama Mr. Rizky tuh. Alasannya apa? Mungkin yang lain juga bisa kasih pendapatnya. Kalau saya sih, Miss, lebih fokus ke line pertama sih, Miss. Kayak dijelaskan sih itu kalau program lain yang berperan untuk mempopulerkan ilmu pengetahuan of science was cosmos gitu sih, Miss. Nah, lebih fokusnya of science was cosmos gitu, Miss. Oke, di situ. Ada yang mau menambahkan? Yang lainnya? Saya mau nambahin pendapatnya Mas Abram ya, Miss. Oke, silahkan, Mister. Jadi di line 1 sama line 2 itu masih nyambung. Dia jelasin si Cosmos ini kan kayak program public televisi tapi dengan variasi bidang sains gitu, Miss. Oke, terus? Ya itu, Miss. Oke, itu. Aha. Jadi di sini kan tadi ya, kata kunci yang the paragraph preceding. Teman-teman tahu nggak kalau mengerjakan, kita disuruh menentukan paragraf sebelumnya itu caranya gimana? Tahu. Caranya itu tadi teman-teman yang dijelaskan teman-teman tadi sudah tepat tuh. Yang dilihat adalah di kalimat awalnya, awal paragrafnya. Kalau yang ditanyakan kalimat sebelum paragraf sebelumnya. Karena di situ kalimat pertamanya dia menyebutkan another program instrumental in the population of science was cosmos, berarti apa di sini? Ada kata kuncinya adalah another program. Berarti otomatis apa? Otomatis sebelumnya dia itu juga dibahas program yang lainnya. Program sebelumnya. Karena dia menyebutkan another program. Pasti sebelumnya dia membahas program, ada suatu program. Maka yang di sini jawaban yang tepat adalah yang alpha. Itu untuk menentukan si paragraf preceding, paragraf sebelumnya. Lihat kalimat pertamanya, awal paragraf.
Oke, kita lanjutkan. Mr. Dimas mau pilih siapa nomor 2? Oke, Mr. Awang, silakan nomor 2, Mr. Oke, it's okay. Mr. Awang, nomor 2, apa jawabannya? Alpha, the popularity of science. Oke, pertanyaan nomor 2, the paragraph following this passage most likely contains information on what? Jadi kalau yang nomor 2 ini, dia sebaliknya yang ditanyakan adalah paragraf selanjutnya. Kira-kira itu bahas mengenai apa sih? Teman-teman yang lainnya jawabannya apa? Nomor 2. Miss, itu ditanyain yang selanjutnya, bukan yang paragraf itu ya? Bukan paragraf ininya, tapi melainkan paragraf selanjutnya. Karena ada following ya? Kita disuruh memprediksi, kira-kira bahasnya itu mengenai apa sih? Thank you, Miss. Selain alpha, adakah jawabannya lain? Charlie Miss ya. Charlie, the astronomer Charles Sagan. Oke. Ada lagi? Delta, Miss. Delta, Miss. Topics and issues from various field of science. Oke, bagus nih. Ada banyak jawaban. Alpha, Charlie, Delta. Yang Bravo nggak ada? Bravo, Miss. Oh, ada ternyata Bravo. Oke, good job. Coba kita bahas dulu dari yang Alpha. The popularity of science. Biasanya tadi yang jawab Mr. Awang ya. Alasannya kenapa, Mr.? Oke, line pertama. Kenapa line pertama ya, Mister? Kalau Mister Awang, oke sambil menunggu Mister Awang mengetik, kita ke pilihan yang Bravo. Tadi Miss Isma ya? Kenapa Miss Isma pilih yang Bravo? Kalau menurut saya ya, Miss, nanti kalau salah dibenarkan. Iya. Karena kan di line pertama itu udah disebut another program, terus was Cosmos, terus di garis ketiga juga udah kayak of the program. Sedangkan programnya sendiri belum dijelaskan gitu. Jadinya habis itu menjelaskan tentang program Cosmos. Oke, jadi kemungkinan nanti paragraf selanjutnya dia membahas mengenai si programnya itu, yaitu si Cosmos ini ya. Oke, terus yang Charlie. Siapa tadi, Miss Baik ya? Iya, Miss. Gimana? Ya, sama sih kayak teori Miss tadi gitu kan. Misalnya kalau ditanyakan paragraf sebelumnya berarti dilihat dari paragraf awalnya gitu. Terus misalnya kalau ditanyain paragraf selanjutnya berarti dilihat dari apa ya, kayak permasalahan yang dijelaskan di akhir-akhir paragraf gitu. Jadi di sana tuh lebih menjelaskan tentang si astronomer yang Persagan gitu ya, Miss. Jadi kemungkinan besar yang akan dibahas selanjutnya itu lebih mendalam ke yang Carl Sagan-nya gitu. Diperbaiki aja Miss kalau salah. Oke, terima kasih. Terus tadi yang Delta gimana? Siapa tadi? Mr. Abram sama siapa tadi yang Delta?
Kalau aku sih Miss fokusnya di line 1 sama line 2 sih Miss, karena di situ dijelaskan kayak series ini disiarkan di televisi umum dan di public televisi, dan topiknya itu tentang isu dari berbagai bidang ilmu pengetahuan gitu sih Mas. Oke, itu alasannya kenapa pilih yang delta. Oke, jadi tadi nih balik lagi kata kuncinya adalah the paragraph following, paragraf selanjutnya. Tadi yang dijelaskan Miss Baik itu udah tepat tuh. Jadi kalau kita untuk menentukan si paragraf preceding tadi kita lihat ini adalah kalimat pertama awal paragraf. Kalau si yang ditanyakan adalah paragraf selanjutnya, berarti patokan kita apa? Kita lihatnya ini kalimat terakhir dari paragraf. Itu nanti pasti akan berhubungan dengan itu. Kalau di sini kita lihat kalimat akhirnya adalah the principal writer and narrator of the program was Charles Sagan, a noted astronomer and poser, prize-winning author. Jadi di situ dijelaskan bahwasanya penulis utama sama narator dari program Cosmos itu tadi apa? Si Charles Sagan. Siapa itu Charles Sagan? Yaitu adalah si astronomer terkenal dan pemenang penulis dari Pulitzer ini. Jadi nanti paragraf selanjutnya itu nggak akan jauh dari pembahasannya itu mengenai apa? Mengenai si Charles Sagan ini. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Gitu. Jadi cara menentukannya seperti itu teman-teman. Oke, di sini ada lagi nih soal seperti itu. Oke, selanjutnya tadi siapa ya terakhir? Mr. Awang mau pilih siapa? Yang belum. Saya Miss yang belum. Oh, oke. Silahkan, Miss. Nomor 3. Jawaban saya Bravo, Miss. Yang Bravo, the negative effect of tsunamis. Oke. Pertanyaannya di sini perhatikan ya, the paragraph preceding. Paragraf sebelumnya. Dia bahas mengenai apa? Oke, kalau Miss Maulida yang Bravo. Yang lainnya? Apa selain Bravo adakah? Nggak ada? Oke, mungkin Charlie, Miss. Oke, Miss Ismah yang Charlie, land-based earthquakes. Aha. Alpha, Charlie. Kita ke Miss siapa? Miss Maulida dulu deh. Gimana, Miss? Kenapa yang yang Bravo? Miss boleh ganti jawaban nggak? Oh, Jadinya okay. yang C, Miss. Jadinya yang Charlie. Oke, nggak apa-apa. Jelaskan gimana? Kenapa yang Charlie? Oke, dari penjelasan Miss tadi kan the paragraph preceding, jadi paragraf sebelumnya. Kita lihat di line pertama. Itu ada kata-kata ini. When strong gempa itu di ocean daripada di daratan. Oke. Nah, jadi pembahasannya itu awalnya adalah gempa yang terjadi di daratan atau land based. Miss. Oke, Miss Isma mau menambahkan? Tadi pilihannya Charlie juga? Cukup sih, Miss. Cukup, oke. Tepat ya yang dijelaskan Miss Maulida, patokan kita untuk menentukan si paragraf sebelumnya adalah di kalimat pertama. Kalimat pertamanya di sini dia menyebutkan when a strong earthquake occurs on the ocean floor rather than on land. Jadi di situ disebutkan ketika gempa bumi yang kuat terjadi di lautan, dasar lautan atau dasar samudra daripada tanah itu dapat menyebabkan apa? Menyebabkan si
tsunami ini. Berarti otomatis apa? Ini kata kuncinya, rather than on land. Ini berarti sebelumnya dia itu kemungkinannya si paragrafnya itu bahas mengenai apa? Bahas mengenai gempa bumi yang terjadi di daratan. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya nomor 4, Miss Maulida pilih siapa? Mr. Afrianto. Mr. Afrianto tadi udah, Miss. Siapa ya, Miss, yang belum? Yang belum siapa ya? Mr. Nazar tuh belum. Oke, Mr. Nazar. Silakan Mr. Nazar. Coba jawab ya, Miss. Ya. Delta deh, kalau menurutku. Yang delta, the distances covered by tsunamis. Oke. Yang lainnya, di sini yang ditanyakan apa nih? Paragraf selanjutnya ya, the paragraph following. Nomor 4, ada jawaban yang lain? Wow, Miss Nikita jawabannya yang Charlie. The differences between tsunami and tidal wave. Oke. Ada lagi? Gak ada. Oke. Mr. Nazar dulu deh, gimana alasannya Mr. Kenapa yang delta? Soalnya di paragraf sebelumnya dia udah bahas kecepatan sama ketinggian dari si tsunami itu. Jadi selanjutnya paling mungkin itu cakupan wilayah yang terkena tsunami sih, Miss, menurutku. Oke, itu alasannya. Tadi ada jawab yang Charlie, Miss Nikita, gimana? Soalnya Miss, kalau menurut aku yang A, penyebab tsunami udah dibahas di kalimat pertama. Terus yang B juga udah dibahas di apa tuh katanya di satu kalimat terakhir. Terus yang delta juga udah dibahas di satu kalimat terakhir. Jadi kayak kalau yang A, B, sama D itu udah dibahas tuntas di paragraf tersebut. Nah, jadi nggak bakal dibahas lagi di following passage. Jadi bahasnya yang Charlie. Maaf ya, Miss, kalau salah. Nggak apa-apa, santai ya. Oke. Jadi seperti tadi teman-teman, ini adalah yang ditanyakan si paragraf selanjutnya. Jadi patokan kita tetap seperti yang soal sebelumnya. Patokannya adalah di kalimat terakhirnya. Di situ di kalimat terakhir, dia kan dijelasin tuh, when a tsunami reaches well low coastal water, it can reach a height of 100 feet or 30 meters or more. Jadi ketika si tsunami-nya itu mencapai perairan pantai dangkal, tsunami-nya itu bisa mencapai ketinggian 100 kaki atau 30 meter atau bahkan lebih, and cause tremendous flooding and damage to coastal areas. Dan dan tsunami-nya itu dapat menyebabkan banjir yang sangat besar dan merusak daerah pantai. Berarti apa kemungkinannya? Paragraf selanjutnya, yang mana jawabannya? Alpha, Bravo, Charlie, atau Delta? Bravo ya, Miss. Yang Bravo. Bravo, Miss. Betul. Karena di sini kata kuncinya, dia bahasnya damage to coastal areas. Berarti nanti dia itu akan membahas itu, kerusakan-kerusakan yang disebabkan tsunami di daerah perairan atau pantai. Jadi jawabannya adalah yang Bravo. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Mr. Nazar pilih siapa? Yang belum aja, Miss.
Yang belum siapa ya? Ada yang belum kah? Mr. Abraham udah belum tadi? Belum, Miss. Oke, silahkan. Nomor 5. Bentar ya, Miss ya. Gimana, Ustaz? Nomor 5. Kurang ngerti sih, Miss, tapi kayak Kurang ngerti. Jawabannya apa? menurutku sih alpha sih, Miss. Yang alpha, state marriage laws. Oke. Yang lainnya nomor 5. Yang ditanyakan adalah paragraf preceding, paragraf sebelumnya. Mungkin Charlie, Miss. Yang Charlie, federal child laws. Oke. Ada lagi? Mr. Abraham bisa jelasin nggak kenapa yang alpha? Lebih fokusnya itu kayak sini sih, Miss, di line pertama itu marriage law are state laws rather than federal gitu sih, Miss. Itu sih, Miss. Udah, gitu aja. Akhirnya Oke. juga sih, Miss. Coba tadi Miss Baik yang jawab Charlie, gimana Miss? Saya nggak pernah jawab, Miss. Tadi Tadi siapa? Isma yang coba jawab, Miss. Oh, sorry Miss Isma. Silahkan Miss. Tapi sekarang jadi bingung, Miss. Kenapa jadi bingung? Diralat nggak ikut jawab. Oh, jadi kayak jawab. Oke, coba kita perhatikan lagi ya. Di sini kan kalimat awalnya dia dibilang tuh, well, draft laws are federal laws, marriage laws are state laws rather than federal. Jadi meskipun si rancangan undang-undangnya itu adalah menggunakan hukum federal, tapi si hukum pernikahan itu dia itu menggunakan si hukum negara bagian atau state laws daripada si federal. Kemudian di sini baru kan ya di paragrafnya di sini dia bahas mengenai hukum perkawinan. Jadi kata kuncinya ini nih. While draft laws are federal laws. Jadi meskipun RUU-nya itu adalah menggunakan hukum federal, berarti kemungkinan sebelumnya itu si paragraf sebelumnya itu bahas mengenai rancangan undang-undang yang menggunakan ini hukum federal. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Gitu. Oke. Ada yang belum kah di sini? Yang belum jawab tadi, sebagian jawab. Atau sudah semua? Oke, mungkin kita bisa jawab bersama aja ya. Nomor 6, the topic of the paragraph following the passage is most likely to be ini, paragraph following, paragraf selanjutnya. Jawabannya apa, guys? Yang A, Miss. Alpha, disadvantages of dual marriages. Oke. Ada lagi? Sama, Miss. Alpha. Jawaban yang lain?
Oke. Kenapa? Alasannya yang alpha. Alasannya itu kan di paragraf terakhirnya itu di sana tercantum Mary because of pokoknya itu efek negatif dari pernikahan dini itu tuh seperti apa gitu. Mohon maaf, yang lebih membahas tentang dampak negatifnya. Jadi kemungkinan besar itu juga yang akan dibahas selanjutnya juga dampak negatifnya, Miss. Bisa ditambahin. Mr. Rizky mau tambahkan? Kerugiannya gitu. Kerugiannya, betul, dampak negatifnya ya. Oke, tepat ya. Di situ kan kalimat akhirnya dia membahas tuh. Jadi dia beberapa negara itu yang mengizinkan para pasangan itu menikah di usia yang muda sekarang itu melakukan pertimbangan untuk membatalkan pernikahan dini tadi. Karena apa? Karena tadi pernikahan dininya itu because of the numerous negative effect of these young marriages. Karena mempertimbangkan bahwasanya pernikahan dini itu memiliki dampak atau efek negatif. Jadi jawabannya tepat ya kalau kita pilih yang alpha. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Which of the following would probably not be found in an Amish farm? Yang mana yang nggak ditemukan? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Delta, Miss. Yang Delta, refrigerator. Oke, ada lagi? Sama, Miss. Ya, betul, refrigerator. Oke. Betul. Kenapa kalau kasih nggak bisa didapatkan? Dia dijelaskan di line berapa? Line 6, Miss. Line 6, oke. Kenapa di situ line 6? They live on farm without radio, television, telepon, electric light, and cars. Kayak nggak ada listrik gitu kayaknya. Kayak nggak ada listrik. Ada lagi? Yang lainnya? Betul ya, di situ dia dijelaskan bahwasanya si Amish ini dia itu menolak perubahan sosial yang telah terjadi di sebelumnya. Jadi mereka itu tetap memegang teguh kepercayaannya dan mereka juga hidup tanpa tadi radio, televisi, telepon, electric light dan cars, mobil. Jadi dia itu masih tradisional banget kan ya. Jadi kalau hammer, card itu masih bisa ditemukan. Yang nggak bisa ditemukan itu adalah refrigerator. Jadi jawabannya adalah yang delta. Oke, nomor 8. It can be inferred from the passage that a quilting bee. Jawabannya yang mana? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Charlie, Miss. Charlie. Follows upon racing. Ada lagi? Selain Charlie? Di sini yang ditanyakan adalah mengenai quilting bee ya. Mr. Rizky alasannya kenapa? Sejujurnya bingung, Miss. Tapi saya lihat di line 9 ke 10 itu, Miss. Oke. 9, 10 mana nih? Line terakhir itu ya? 6, 7. Iya, they have a highly communal form of life living. Oke. Ada yang lainnya bisa jelasin kenapa jawabannya Charlie, kenapa yang Bravo, kenapa Alpha? Ada yang tahu?
Kalau aku sih jawabannya Bravo, Miss. Oke, yang Bravo. Kenapa? Dia kayak di situ di line Akhir. ya di line akhir itu Miss kayak they have a highly communal form of living with barns raising and quilting bees. Jadi kayak tempat lebah, kayak tempat peternakan lebah gitu ya Miss ya. Dan itu sebagai kegiatan mereka sehari-hari gitu Miss. Oke. Jadi di sini itu dia kan disebutkan they have a highly communal form of living. Jadi si Amis ini dia itu punya kebiasaan apa bentuk kehidupan yang berkelompok. Contohnya apa? Dengan melakukan si barn raising, kemudian quilting bees as a common place activity sebagai aktivitas yang umum yang mereka lakukan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya si quilting bee itu apa? Si quilting bee itu yaitu ini jawabannya involve a group of people, yaitu membutuhkan atau berkaitan dengan beberapa orang karena tadi kata kunci adalah communal activities atau common place activities sama communal form of living. Jadi jawabannya adalah yang alpha, yang tepat. The last one. Which of the following is most likely the topic of the paragraph following the passage? Nah, ini paragraf selanjutnya. Dia kira-kira bahas mengenai apa? Kalau kita lihat nih, tadi kalimat akhirnya kan mereka bahas mengenai apa? Komunal. Dia bahasnya adalah communal activities ya, atau communal lifestyle, kehidupan berkelompok. Jadi jawabannya yang mana nomor 9? Alpha ya, Miss. Iya, betul sekali. Yang tepat di sini kemungkinan mereka itu paragraf selanjutnya itu bahas mengenai ini efek dari kehidupan berkelompok yang ada di Amis, kelompok Amis tadi. Oke, teman-teman, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari